Saya mengajak masyarakat dan umat keuskupan Maumere, mari kita mendukung pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini supaya tidak mati. Sri Paus berangkat menuju Stadion Samador guna memimpin Misa Ekaristi Kudus. Dalam kancah politik dunia, dan ia menerima risiko keberaniannya dalam sebuah kisah kemartiran di kota Roma ketika ia ditembak oleh Mehmet Ali Aqsa. Setiap orang punya rasa cemas dan rasa takut. Namun Paus Yohanes Paulus II menyatakan pentingnya menerima pengalaman rasa takut dan terus mengolahnya menjadi sebuah pengalaman keberanian untuk sampai pada panggilan profetis, untuk seperti Yesus sang guru menyatakan jangan takut. Hari ini dalam momen penuh cinta, kita dalam gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah dengan tanggal cantik juga, 2/2/2022. Kita hendak mengenang nilai-nilai kemanusiaan yang amat sangat kuat diikat oleh sejarah kehadiran pertama kali Sri Paus di tanah kita ini, di tempat ini. Ada 3 pokok pikiran yang sekiranya boleh menjadi inspirasi dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Menara Lonceng Yohanes Paulus II pada hari ini. Pertama, tempat ini, Gelora Samador, menjadi tanah berkat untuk begitu banyak kesempatan baik dalam perayaan iman keagamaan maupun dalam perayaan sosial kemasyarakatan. Ia tidak saja sekedar sebuah materi fisik berupa sebuah lahan luas yang kita sebut lapangan, sebentar lagi Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II, tapi ia adalah simbol penting dari sebuah keyakinan, keberanian, dan optimisme dalam hidup masyarakat Nian Tanah Sika. Ketika sudut pandang ini yang kita letakkan pada pikiran kita, maka hal ini telah menjadi simbol kebangkitan dari keterpurukan, simbol cahaya dalam kegelapan, dan simbol kekuatan cinta dalam badai kebencian dan banalitas budaya kematian. Tempat lokus pertarungan keyakinan dan harapan, betapa kebenaran dan kebaikan harus bertahan hingga akhir, dan perjuangan mewujudkan cinta kasih menjadi bukti dari keyakinan iman yang bertahan hingga akhir. Yang kedua, di tanah ini, Gelora Samador menjadi saksi bersejarah atas kehadiran Paus Yohanes Paulus II yang telah menjadi santu. Dalam misa pontifikal pada tahun 1989, perayaan Tahun Maria Nasional 1988, siapa sosok Yohanes Paulus II hingga kita mengenangnya sebagai sebuah peristiwa langka dan bersejarah. Paus adalah pimpinan tertinggi gereja Katolik sedunia, pengganti Satu Petrus di dunia, dan ia telah menjadi figur sentral tentang pertobatan dan pengampunan. Ketika figur ini yang kita kenal dan ia hadir di tengah-tengah Gelora Samador ini 32 tahun lalu, maka kini kita mengenang tentang makna pertobatan dan kasih pengampunannya dalam hidup kita saat ini. Hidup ini adalah pergulatan saat ini, dan kita tidak hendak menjadi pribadi yang terjebak dalam romantisisme, tetapi kita berjuang saat sekarang untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Atas dasar itulah kita mensyukuri momen seorang pemimpin gereja Katolik meninggalkan Vatikan dan datang ke bumi Flores, Nian Tanah Sika ini, serta mengambil inspirasi tindakan dari perjuangan mengampuni orang lain dan mewujudkan penghormatan pada martabat pribadi manusia. Yang ketiga, yang terakhir, makna hidup yang harus terbaktikan pada dunia mengundang kita untuk bersama-sama hadir dalam peletakan batu pertama Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II di tempat ini. Batu pertama yang akan diletakkan adalah berkat dan cinta Tuhan yang secara fisik kuat perkasa seperti batu yang pernah diayunkan oleh seorang Daud, dan secara iman melambangkan berkat cinta Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan.
kita sekali lagi menyatakan kekuatan harapan akan makna pengampunan yang kian pudar dalam masyarakat kita yang gemar menyebar kebencian dan dendam kusuma, giat bermedia dalam fitnah dan hoaks, dan senang menyaksikan peperangan dan perselisihan yang tidak berkesudahan. Di tempat ini pula kita mensyukuri perayaan pentabisan uskup, dan dengannya kita terus bertolak ke tempat yang dalam bersama orang lain dalam perahu kemanusiaan kita dan dalam jejaringan jala keimanan kita. Semoga peletakan batu pertama ini menguatkan seluruh karya besar pengerjaannya melalui para arsitek milenial Nian Tanasika dan melalui para tukang sebagai wajah Santo Yosef masa kini, dan juga melalui setiap hati, tangan dan perbuatan yang terulur untuk mensukseskan pembangunan Menara Lonceng Yohanes Paulus II ini. Terima kasih untuk Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, anggota DPRD, pemerintah Kabupaten Sika yang telah merencanakan dan melaksanakan pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini. Saya mengajak masyarakat dan umat keuskupan Maumere, mari kita mendukung pembangunan Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II ini supaya tidak mangkrak. Sekian dan terima kasih.